Hai guys, kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita tentang gaya hidup berkesadaran. Buat teman-teman nih yang baru dan belum subscribe, please subscribe biar aku makin semangat bikin video tiap minggunya. Dan hari ini aku pengen sharing seperti judulnya tentang 10 minimalis hack yang bisa kita lakukan di rumah supaya rumah itu tetap terasa lebih rapi, lebih tidy, dan tentunya tetap minimalis. Kita langsung masuk aja ke tips yang pertama adalah do your count. Rumah yang simple kuncinya adalah kita punya just enough atau secukupnya. Nggak terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu sedikit. Bukan yang tiba-tiba hanya punya 2 piring makan di rumah atau 2 underwear di rumah. Yang kalau misalnya terlalu sedikit, hidup kita juga pasti akan jadi lebih ribet. Kalau misalnya kita cuma punya 2 undies, tentunya kita akan semakin repot. Karena artinya tiap kita selesai pakai, kita harus nyuci. Padahal nggak semua orang punya luxury atau kemungkinan untuk melakukan hal tersebut. Kecuali kalau misalnya kita lagi traveling ya, mungkin itu bisa dilakukan. Belum lagi kalau misalnya hujan ya kan, jadi hidup bisa jadi lebih ribet malahan kalau misalnya kita terlalu punya sedikit barang. Tapi on the other hand juga jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kita punya 25 underwear, karena yang ada kita juga jadi bingung mana yang mau dipakai dan akhirnya pakai yang itu-itu aja dan banyak yang lainnya yang nggak sempet kepake justru. Terus lemarinya nanti jadi berantakan, rumahnya jadi berantakan, dan you know what lah, kita tahu gimana impactnya. Nah di sini kita bisa do the math, yaitu dengan mempertimbangkan banyak hal. Contohnya kalau misalnya kita ngomongin tentang pakaian, seberapa sering kita sanggup dan bisa untuk mencuci pakaian, seberapa sering dipakainya. Terus kalau kita ngomongin soal bedsheet atau barang-barang yang di-share gitu ya, satu rumah, handuk gitu misalnya, seberapa banyak orang yang tinggal di rumah, seberapa banyak bednya, segede apa tempat laundry kita gitu ya. Apakah kita punya luxury atau space untuk bisa nyuci jarang gitu misalnya. Dengan mempertimbangkan hal itu semua, tentunya kita bisa jadi save uang dan juga save waktu, karena kita udah nggak impulsif lagi untuk membeli sesuatu. Kita tahu seberapa perlunya jumlah yang kita perlukan di rumah untuk setiap barang. Jadi kita perlu beli kalau misalnya udah rusak aja, misalnya handuknya udah sobek atau handuknya udah peluk banget yang bolong nggak bisa diapa-apain lagi. Disitulah waktu untuk kita beli barang yang baru. Dan yang perlu diingat adalah minimalis itu bukan tentang punya less, tapi tentang gimana kita punya dengan amount atau jumlah yang cukup dan intentional setiap barangnya. Yang kedua adalah declutter as you go. Aku sekarang sudah tidak nge-treat yang namanya decluttering itu sebagai declutter party atau sesuatu yang besar yang harus didedikasikan 1 hari full untuk melakukan itu. Kenapa? Karena sekarang aku sudah berjalan dengan menggunakan gaya hidup cukup, gaya hidup mindful atau gaya hidup minimalis, apapun mau dilabelinnya, sehingga aku tahu kurang lebihnya apa yang aku miliki dan apa yang aku tidak miliki. Dan juga salah satu hal lainnya adalah big decluttering. Mungkin diperlukan pertama kali kalau misalnya kita baru mengadopsi gaya hidup minimalis, tapi tidak perlu terus menerus dilakukan. Kali kalau ngikutin Marie Kondo method ya, semuanya harus dikeluarkan. It can be very overwhelming, yang akhirnya kita di otak kita adalah ribet ya gitu, nanti aja deh, akhirnya yang ada di rumah barang-barangnya akan menumpuk tanpa kita sadari. Jadi kalau aku yang sangat membantu adalah declutter as I go. Nah ini down to the next point, yaitu adalah punya satu kotak untuk barang-barang yang kita belum tahu mau diapain. To get rid of itu masih sayang, dengan judul Time Will Tell. Jadi waktu yang akan memberitahu apakah kita butuh barang tersebut atau enggak. Kemudian selanjutnya masih bersambung juga adalah punya satu box untuk taruh barang-barang yang bukan pada tempatnya. Nah, jadi di rumah kami itu ada 2 lantai. Di lantai 2 itu biasanya kadang-kadang tuh ada barang-barang yang nggak belong di situ gitu. Nah tapi kalau misalnya mau langsung balikin ke bawah itu kan
repot ya, males gitu. Akhirnya kalau misalnya kita nggak ngelakuin apa-apa, itu akan pile it aja di tempat yang sama dan nggak akan dikembali-kembalikan. Dan juga sebaliknya, di lantai 1 itu aku biasanya aku nggak punya box khusus, tapi aku taruh di satu tempat yang aku tuh tahu di tempatnya tuh di tangga untuk taruh barang-barang yang nggak belong di lantai 1, yang belongnya di lantai 2. Dan pas aku naik turun ya aku bawa gitu, karena mau nggak mau ada di depan mata ya, jadi nggak piling gitu di satu tempat. Kita harus cari sistem yang works buat seluruh keluarga untuk buat prosesnya itu menjadi lebih simple dan gampang. Selanjutnya adalah punya box spesial untuk barang-barang yang mau kita singkirkan. Singkirkannya tuh bisa macam-macam ya, udah bolong misalnya, atau udah kekecilan, atau udah mau didonasikan karena kita udah ngerasa nggak serve the purpose dan lain-lain. Khususnya buat anak-anak, apalagi anak yang masih bertumbuh. Aku kebetulan masih bayi dan toddler, jadi mereka tuh cepet banget kan untuk berkembang dan bajunya tuh udah cepet untuk nggak cukup lagi gitu. Over time itu aku selalu cek bareng-bareng sama dia, ngelihat oh ini baju ini udah nggak layak pakai, oh ini baju ini udah kekecilan gitu, dan kita masukkan ke satu box tersebut. Nah beberapa kali terjadi di aku, udah berniat nih, oh baju ini lagi dipakai sama Lana, ternyata udah kekecilan nih, tapi nggak apalah dipakai dulu. Terus habis gitu kotor, masuk ke cucian, habis gitu balik lagi kembali ke lemarinya. Udah aku udah lupa lagi tuh yang mana yang kayak gimana. One box itu dipakai sehingga kita bisa toss it right away, ditaruh di situ saat kita udah memutuskan mau disingkirkan. Kalau aku boxnya itu nggak satu untuk spesifik per orang di rumah, tapi aku punya satu box, isinya itu basically barang-barang yang emang udah itu tadi yang mau aku bawa. Yang kelima, ini semuanya udah tahu, tapi aku mau ingetin lagi, yaitu kasih rumah buat semua barang yang kamu punya. Mau kayak gimana pun bentuknya, itu kita mesti tahu di mana tempatnya, sehingga kalau ada barang-barang yang nggak di tempatnya, it's either harus dikembalikan ke tempatnya, atau ya memang it doesn't belong anywhere di rumah dan ya memang nggak seharusnya untuk dibawa ke rumah gitu. Jadi itu adalah point of reflection juga. Selanjutnya yang keenam adalah mengambil sesuatu, grab something as you move around the house, kayak yang aku tadi bilang. Jadi kan kadang tuh di meja makan clutter gitu, abis makan atau abis snack gitu si Lana atau aku gitu ya, atau ada remote atau ada apalah, kadang-kadang kan suka random gitu ya, clutter gitu. Itu diambil as we go. Kalau misalnya aku keluar dari ruang keluarga terus mau ke arah dapur atau aku mau ke atas gitu ya, aku akan bawa barang-barang ya yang kira-kira bisa belong di tempat lain untuk dikembalikan. Selanjutnya adalah having the mindset of JOMO, bukan FOMO, bukan fear of missing out, tapi JOMO, find the joy of missing out. Kita mesti tahu bahwa selalu ada dua sisi dari segalanya. Kalau misalnya kita pengen pikiran dan rumah yang lebih simple, yang gampang dibersihin, yang nggak cluttered, yang nggak overwhelming, ya tentunya kita harus memprioritaskan sesuatu, termasuk memprioritaskan barang-barang. Nggak harus dibeli semua. Kita harus pilih mana yang lebih penting, dan itulah point of minimalism. Kalau kita mau punya semuanya, mau punya semua yang lagi ngetren gitu ya, resikonya kita lebih overwhelmed dan tentunya lebih clutter. Rumah lebih clutter, menurut aku juga pikiran jadi gampang lebih clutter, gampang stres dengan barang yang banyak. Selanjutnya adalah cari cara lain untuk menghilangkan kebosanan. Aku sebagai manusia, aku tahu banget bahwa ada masanya kita ngerasa bosen gitu sama suatu hal, sama apa yang udah ada di rumah lama gitu, sama apa yang udah kita punya. Udah nggak se-excited pas barang itu masih baru beli kan, kayak gitu ya. Instead of beli barang yang baru, kita cari cara untuk bosanan itu tuh bisa hilang dan sesuatu jadi terlihat lebih baru. Instead of kita beli barang-barang atau produk yang baru, kita bisa mengubah-ubah letak dari apa yang kita udah punya. Entah itu sofanya mau ditaruh di mana, atau meja TV-nya, meja makannya mau ditaruh di mana gitu, supaya ada kerasa lebih fresh. Atau bisa juga kita DIY, kita pakai barang-barang yang ada untuk menghias gitu. Atau kalau misalnya kita ngomongin tentang pakaian, tentang baju, kadang tuh aku ngerasa secara pribadi ya, kadang aku bosen gitu sama bajuku tuh itu aja. Nah yang bikin aku ngerasa lebih fresh dan updated itu adalah kalau aku cek-cek Pinterest atau aku ngecek kok, tapi bukan untuk beli baru, terus malah untuk cari inspirasi, mix and match yang baru. Jadi kadang-kadang
warna ini sama warna ini ternyata bagus ya gitu, ternyata ini sama ini bisa digabungin ya, ternyata rok itu bagus ya dipakai sama ya gitu misalnya. Jadi menemukan suatu hal yang baru tapi nggak dari barang yang baru gitu, itu untuk memelankan kita agar tidak impulsif dan terus menerus beli barang yang baru. Selanjutnya adalah tadi berhubungan dengan poin yang aku udah sebutkan juga, yaitu remove duplicates. Itu salah satu hal juga yang mudah untuk dilakukan saat kita melakukan declutter. Somehow akan ada sesuatu yang duplicate gitu ya, apalagi kalau misalnya baru-baru mengadaptasi gaya hidup minimalis. Kadang-kadang juga kita dapat kado ya kan, suatu hal yang membuat rumah tetap simple dengan watch out sama barang-barang yang double atau triple, dan itu termasuk mainannya anak-anak juga. Aku usahain apa yang Lana punya itu fungsinya beda-beda tiap items yang dia punya. Sama hal yang bisa dilakukan dalam 1 menit, lakukan. Entah itu ngelap, entah itu pick up things yang tempatnya nggak di situ, entah itu ngevakum zaman sekarang cepet-cepet ya, apalagi kalau pakai yang cordless gitu ya. That will keep your life and your home clean and simple. Jadi kira-kira itu 10 tips dari aku yang mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Ini terakhir Mara ikut karena dia tadi nangis, tapi daripada nggak jadi videonya nggak apa-apa ya, ada Mara di sini. Halo onti sama angkel. So ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye.